Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua para pemirsa sekalian. Kembali lagi di channel YouTube Mantri Luka ya. Dimana hari ini kita akan membahas kembali seputar perawatan luka yang sering menjadi pertanyaan dari para pemirsa sekalian maupun rekan sejawat semuanya ya. Hal ini memang sering menjadi faktor penghambat dalam proses penyembuhan luka ya, yaitu manajemen tepi luka ataupun perawatan tepi luka ya. Di mana terkadang kita menemukan kasus luka tersebut sudah bagus, sudah berwarna merah dasarnya, dan kenapa kok menutupnya cukup lama ya. Nah, ternyata di tepi-tepi lukanya ada suatu permasalahan, di mana hal ini memang perlu kita ketahui nantinya agar kita dapat memanajemen tepi luka dengan baik sehingga faktor penghambat dari penyembuhan luka dapat kita selesaikan. Oke, dan apa saja sih kelainan-kelainan pada tepi luka? Maka dari itu, di sini saya akan menjelaskan apa saja kelainan-kelainan pada tepi luka. Oke, baik, langsung saja yang pertama, yaitu maserasi. Di mana maserasi ini sudah saya jelaskan di video saya sebelumnya ya, tentang maserasi. Di mana suatu kejadian maserasi ini disebabkan oleh cairan yang banyak keluar dari luka ya, dan tidak dapat ditampung dengan absorben ataupun dressing yang kita aplikasikan, sehingga cairan luka tersebut dapat membasahi luka kembali, yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan namanya adalah maserasi. Ciri-cirinya seperti apa? Oke, ciri-cirinya adalah luka tersebut di tepi lukanya berwarna putih seperti terendam air yang lama. Selanjutnya adalah terjadi pucat ya di dasar lukanya, dan juga terjadi yang namanya kerutan ya di tepi-tepi lukanya ataupun di kulit sekitar lukanya. Oke, hal tersebut saya rasa tidak baik ya untuk proses penyembuhan pada luka, dikarenakan epitel tidak berjalan dengan maksimal ataupun tidak akan berjalan dikarenakan tepi luka yang terlalu basah. Bagaimana solusinya? Solusinya ya bagi rekan sejawat ataupun para pemirsa sekalian, yaitu kita harus memberikan absorben yang baik. Ya, contohnya adalah foam dressing. Nah, di mana foam dressing ini memang dikhususkan untuk luka-luka yang mengeluarkan cairan yang banyak. Dan juga bisa kita menggunakan skin barrier ya untuk melindungi kulit sekitar luka dan tepi luka, ataupun menggunakan transparan film yang kita aplikasikan di kulit sekitar luka dan tepi lukanya, ataupun kita menggunakan yang namanya hidrokoloid. Oke, itu dia tentang maserasi. Selanjutnya kelainan yang kedua yaitu kalus ataupun kapalan. Di mana kalus ini sering terjadi pada pasien-pasien dengan perubahan bentuk pada kaki ataupun deformitas yang biasa dialami oleh pasien-pasien diabetes, ataupun ada pasien-pasien lain dikarenakan ada kelainan kakinya dapat berubah bentuk. Nah, di mana hal tersebut dapat berpotensi terjadinya kapalan atau kalus dikarenakan biasanya pada pasien-pasien yang perubahan bentuk pada kaki terjadi kelainan ataupun tulang-tulang yang berada di telapak kaki ini menonjol, sehingga saat beraktivitas tulang-tulang yang menonjol di telapak kaki ini menjadi dominan ya, sehingga apa? Sehingga terjadi penebalan ataupun pengerasan jaringan di telapak kaki. Nah, hal ini memang sangat mengganggu, apalagi kalau kapalan ini tidak ditipiskan dengan segera dan terjadi penebalan, maka yang terjadi adalah resiko tinggi terjadinya luka. Terus bagaimana sih solusinya? Ya, solusinya adalah kita harus mencari alas kaki yang cocok dan alas kaki yang empuk ya. Untuk apa? Untuk menekan ataupun untuk ya mengurangi resiko terjadinya
kalus ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita aktivitas, eh, kaki ini mempunyai bantalan ya untuk empuk ya dan juga sebagai offloading ya. Sehingga kapalan tersebut toh walaupun nantinya tumbuh juga akan lama dikarenakan alas kaki kita yang empuk. Kalau kita memakai alas kaki yang keras, nah itu akan cepat terjadi yang namanya kapalan atau kalus. Oke, dan jangan sembarangan ketika kita menipiskan kalus. Kalau bisa silakan nanti periksakan ke perawat ataupun ke klinik ya untuk menipiskan kalus saat terjadi penebalan pada telapak kaki. Dikarenakan hal tersebut menggunakan alat khusus dan kita juga tidak bisa nih ya apalagi sudah terjadi luka. Dan itu kalau tidak tahu akan menjadi luka yang lama. Oke, itulah yang kedua, kalus ataupun kapalan. Di pedicure ya, kita juga menyediakan nih sandal untuk pasien-pasien yang terjadi perubahan pada bentuk kaki, yaitu sandal diabetes. Dan sandal ini bukan dikhususkan untuk pasien diabetes saja, bisa digunakan untuk semuanya para masyarakat sekalian ya, karena desainnya memang untuk digunakan di kegiatan sehari-hari ya. Nanti akan saya jelaskan di video saya selanjutnya, ada beberapa model dan juga beberapa warna ya untuk bisa dipakai oleh para pemirsa sekalian. Oke. Dan selanjutnya yang terakhir ada yang namanya epibol ataupun terjadi kulit yang menggulung pada tepi luka. Oke. Nah, hal tersebut sering terjadi ketika kita tidak dapat memanajemen tepi luka dengan baik. Nah, terjadi yang namanya epibol, ya walaupun lukanya kecil ketika kulitnya menggulung ke dalam, nah itu. Kenapa kok luka tersebut kok tidak menutup-menutup, padahal ini sudah saya rawat dengan maksimal gitu kan. Ternyata ada yang namanya epibol. Dikarenakan apa? Dikarenakan biasanya salah dalam manajemen topikal sehingga tepi lukanya menggulung ke dalam. Oke. Nah, bagaimana solusinya? Solusinya adalah kita ulangi kembali ataupun kita insisi ya, kita gunting kembali kulit yang menggulung tadi ya. Jadi hal tersebut memang agak sulit nantinya apabila terjadi yang namanya epibol. Dan dari ketiga kelainan tadi yang saya sebutkan, yang paling saya sering temukan adalah yaitu kapalan ataupun kalus ya. Nah, jangan bingung nantinya kalau para pemirsa sekalian menemukan kesulitan dalam manajemen kapalan ya untuk menipiskan kalus, karena hal ini memang seringkali saya temukan di pasien-pasien saya ya, walaupun sudah sembuh lukanya, biasanya pasien-pasien ini sering kontrol ya sebulan sekali ataupun sebulan 2 kali untuk apa? Untuk menipiskan kalus agar nantinya tidak berpotensi terjadinya luka berulang. Oke, itu dia kelainan-kelainan pada tepi luka. Mungkin dari para pemirsa juga pernah ya mengalami hal tersebut ya. Jangan sungkan, silakan boleh ditanyakan nanti di kolom komentar ataupun bisa langsung menghubungi saya di nomor WhatsApp. Oke, sekian dari saya ya. Terima kasih atas support yang sudah diberikan dan terima kasih sudah mendukung channel ini dan menonton video-video yang saya tayangkan di channel YouTube Mantri Luka. Semoga nantinya video tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua dan terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.